untuk bisa mensuplai telur nyamuk dalam jumlah banyak, ini kan ratusan juta telur nyamuk. Ya. Sedangkan di factory telur nyamuk di Indonesia ini masih belum cukup. Ya. Artinya kan harus impor nyamuk. Ya. Nah, Bill Gates itu sudah memiliki factory nyamuk dalam skala besar. Nah, pertanyaannya, kalau kita impor nyamuk, apakah kita yakin nyamuk-nyamuk itu tidak diselundupkan berbagai macam hal tadi ya, misalnya tadi jinnya tadi ya, itu bisa kan +1, +2 atau -1, -2 ya. Terus pertanyaannya apakah kita bisa make sure itu? Yang kedua, apakah kita bisa make sure itu diselundupkan nanoteknologi di dalam di dalam telur itu? Ini kan masih semuanya masih belum jelas karena kita tidak memiliki teknologi itu. Ya. Yang ketiga, pada saat pembuatan telur nyamuk, ya nyamuk-nyamuk itu kan harus diberikan darah itu ya. Nah, pertanyaannya darah tadi kita nggak tahu apakah darah ini kadaluarsa atau darah ini mengandung HIV atau mengandung apa, kita nggak tahu kan impor. Terus pertanyaannya pada saat impor apakah semua telur nyamuk itu sudah diperiksa dengan pasti ya. Saya membaca ya pada saat uh, pengadaan ya telur nyamuk ini ya ada terhubung ya, di situ dikatakan bahwa terhubung dengan digital equipment, memiliki IP teknologi ya dengan lisensi-lisensi tertentu ya. Coba kita bayangkan IP teknologi. Kalau kita mengenal ada yang namanya Internet of Things, jadi internet untuk benda-benda mati seperti lampu, AC dan lain-lain ya. Ini internet over animals gitu ya. Jadi artinya ya ini juga kita patut perhitungkan ya, karena ini kan beresiko ya. Jadi kan nggak ada lagi penelitian yang masih 77%, ini kan harus 100% supaya kita aman, safety, betul-betul aman untuk penduduk dan aman untuk keamanan nasional ya. Bill Gates sendiri bilang bahwa the next biggest weapon in this world is bioweapon ya. Jadi artinya bioweapon ini sangat sangat dahsyat ya. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan salah satu teman ya. Kita bilang oh Belanda masih jauh gitu kan. Kan kalau dulu kita lihat ada kolonialisme, sekarang ada neokolonialisme ya. Kita nggak tahu ya, bisa jadi ya Belanda itu ya itu sekarang udah berupa nyamuk ya. Dan Belanda itu nggak datang ke Indonesia, cukup dari jauh dia remotely ya, dia remote dari jauh untuk bisa menggiring nyamuk karena ini kaitannya dengan cuaca ya. Perubahan cuaca itu juga bisa dilakukan oleh militer di Amerika, DARPA ya, yang sudah memiliki teknologi yang sangat canggih mengenai itu. Saya nggak parno terhadap ini, tetapi kan ini untuk keamanan negara kita harus melihat semua resiko ya, semua resiko yang ada. Dan tadi kaitannya ya ke banyak hal ya, termasuk tadi isu keamanan negara. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Saya tambahin ya Kun ya, Ya. supaya jangan dianggap menghayal gitu ya. Yang Kun sampaikan itu harus ada di buku, kan saintis bilang. Ya. Harus ada datanya. Saya mau kasih datanya ya. Kita lihat aja Scale Up Report. Scale Up Report itu pelepasan massal nyamuk dari World Mosquito Program. Ya, bayangkan ya bahwa penggunaan nyamuk Wolbachia itu dilindungi sebagai properti intelektual. Kalau you punya intellectual property, ada yang diuntungkan nggak? Kalau you punya kan you diuntungkan kan? Jadi siapa yang diuntungkan? Dan mengapa dilakukan intellectual property? Kita lihat siapa di belakangnya. Dan intellectual property ini tidak bisa diambil oleh orang lain. Dan ini satu-satunya risiko hukum yang akan terjadi jika mereka melepaskannya di Bali dan mengekspor ke 12 negara lainnya. Pertanyaan saya, mengapa cuma 12 negara ini yang dipilih? Kenapa nggak di Inggris?
Kenapa nggak di Norway? Kenapa negara-negara berkembang kayak Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia? Kenapa nggak dimasukin di Cina? Berani nggak dimasukin di Cina? Kita ini eksperimen, jadi eksperimen. Buktinya apa? Ya, Bill Gates ketika dia bikin skill report ini, dia udah melobi pemerintah habisin 8,3 juta dolar untuk leverage saja. Dan Bill Gates sudah menentang pencabutan perlindungan kekayaan intelektual pada vaksin. Nggak boleh dicabut. Meskipun vaksin itu didanai oleh publik. Ya. Dan vaksin ini hanya diuji oleh perusahaan yang memproduksi dan menjualnya. Contohnya Pfizer waktu COVID. Itu hanya mereka aja yang menguji. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan kaitan dengan keamanan tadi Pak Kun bilang. Keamanan nasional kita perlu menggunakan kebebasan informasi tentang intellectual property Wolbachia. Teliti di situ. Mudah-mudahan adalah kawan intelijen. Ini siapa yang akan diuntungkan dari segi bisnis? Ini akan jadi penting jika ada kasus penyakit baru dalam populasi dan perlu menentukan apakah ada hubungan nggak penyakit ini dengan pelepasan nyamuk dari sisi keamanan. Yang tadi Pak Kun sampaikan bahwa ini bisa dikontrol, jangan lupa itu memang goalnya. Karena pada tahun 2010, Bill Gates sudah mengklaim hak eksklusif untuk komputerisasi tubuh manusia. Catat aja, nomor patennya US 675-4472-B1. Namanya apa patennya? Metode dan peralatan untuk mentransmisikan daya dan data menggunakan tubuh manusia. Ini nyamuk bukan itu. Menggunakan tubuh manusia. Dia udah patenkan 2010. Kalau dia patenkan 2010, jadi sebelum 2010 dia sudah meneliti itu. Bisa dikontrol tadi kata Pak Kun. Intelligence kita memperhatikan sampai di situ nggak? Tahu nggak ada paten ini? Sudah dipelajari nggak patennya? Saya sudah baca tuh patennya. Ya. Jadi patennya itu menggunakan hak eksklusif untuk komputerisasi tubuh manusia dengan metode dan peralatan untuk mentransmisikan daya dan menggunakan tubuh manusia. Salah satunya caranya apa? Pakai nyamuk. Sekarang udah bisa lihat nggak petanya? Pakai nyamuk, pakai AI. Ya. Jangan lupa ya, bahwa industri sekarang yang paling besar itu adalah bioteknologi di masa depan. So this is really going to be a very business dan nggak memperdulikan nyawa manusia. Terima kasih moderator.